2024. Ya, ini adalah tahun yang menarik, tahun yang dinanti-nanti atau tahun yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya. Baik itu pecinta olahraga, pencinta sepak bola di tanah air, atau juga mereka yang suka dengan politik, atau kita menunggu sesuatu hal di geopolitik internasional. Iya, kali ini aku akan ngebahas ketiganya. Kira-kira ada apa di 2024? Mari kita bahas. Mari kita mulai dengan pembahasan olahraga. Iya, olahraga adalah salah satu yang kita tunggu-tunggu karena ada banyak sekali agenda sepak bola terutamanya yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Ada Piala Asia, ada Eropa, ada Piala Afrika juga. Dan juga ya rutinitas liga seperti biasa, UCL dan juga Super League. Oke. Ya, tapi kita nggak usah ngebahas sepak bola internasional ya, karena kalau ngebahas internasional kayaknya gitu-gitu aja. Ya alurnya gitu-gitu. Kalau untuk Europa League kayaknya seru juga, karena ini Europa League dengan format baru, ada banyak negara dan juga terjadi beberapa grup neraka. Tapi ya karena itu masih jauh, kayaknya nanti aja kita bahas ya. Kita bahas yang dalam waktu dekat ini yang akan dilaksanakan di 2024, yaitu kita bahas Piala Asia. Karena ini adalah ajang yang nanti ajang pembuktian. Ini adalah salah ajang pembuktian bagi Sintayong, karena ya kita tahu bahwa Sintayong ketika melatih itu memberikan sebuah kejutan, di mana dia bisa membuat dia memotong generasi, terus mengambil generasi baru tapi hasilnya bagus gitu, dan ada pembinaan. Namun ada polemik yang dilakukan oleh Sintayong, yaitu banyaknya pemain naturalisasi yang dilakukan oleh Sintayong. Namun kalau kita melihat dengan kekalahan kita melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia ini, kayaknya butuh kita nih pemain naturalisasi ya. Tapi ya aku nggak mau muluk-muluk. Jujur sebenarnya tuh aku kecewa ada kualifikasi kita jumpa lagi dengan Irak. Itu sebenarnya ada sedikit rasa kekecewaan gitu ya. Kenapa? Karena pinginnya tuh kayak ya ketika kita dapat spoiler ya sih, nggak sih? Wah berat nih. Ya gitu sih. Walau memang ya kita merasa bahwa ini tim Indonesia yang main itu belum full tim ya, belum squad terbaik lah, karena ada beberapa pemain yang cedera. Tapi ya oke juga ada pemain tambahan naturalisasi di pertahanan. Dan kalau kita lihat dari timnas, sebenarnya kalau dibilang prestasi timnas itu sendiri ya, jujur ya, ini better banget sih. Karena kita bisa bicara di bidang Asia itu kan sulit kan. Dan kalau targetnya memang nggak muluk-muluk juga, kita lolos dari grup gitu. Tapi kalau aku pribadi agak sedikit menurunin target lah. Kita tidak malu-maluin. Ya tidak di juru kunci, tapi di peringkat 3 gitu. Taruh kayak kita bisa oke. Kita kalah Irak di pertandingan pertama, nervous berat itu biasa ya. Dan juga mode on turnamen Sintayong belum hidup. Abis itu bisa nahan imbang Vietnam, tapi ngalahin Jepang. Ini sama kayak pas Sintayong megang Korea Selatan ngalahin Jerman. Gitu ya. Itu kan peringkat 3 kan ya. Kita dapat poin 4. Taruhlah Jepang menang 2 pertandingan berikutnya, mereka dapat poin 6. Terus Irak yang menang juga lawan kita kan, dapat poin 3. Terus bisa ngalahin Vietnam, ya dapat poinnya 6 juga. Kita peringkat 4, kita berada di peringkat ketiga dengan poin 4, tapi kita di atas Vietnam. Kayaknya itu
walaupun imbang ya, kayaknya itu ya gitulah maksudnya tuh. Kalaupun memang kita kalah dari Jepang dan Irak, setidaknya sih kita harus bisa menang lawan Vietnam. Jadi ya minimal kita di peringkat 3 lah. Itu udah better banget. Dan ya kalau kalah ya jangan kalah tegulai gitu. Jangan kalah pahit. Kalahnya ya kayak ya kalah 1-0 atau ada perlawanan di 2-1 gitu. Atau memang 3-2 kayaknya masih 3-1 kayaknya masih oke lah. Asalkan mainnya seperti kita fighting spirit kayak kita lawan Argentina. Ayo dong. Ya walaupun sebenarnya jujur harapan atau keyakinan kalau kita bisa lolos 16 besar tuh ada ya. Walau ya sedikit sih. Ya aku setuju sih. Aku berharap sebenarnya kita menggunakan formasi 3 back sejajar. Tapi kalau gunakan formasi 3 back jangan bertahan. Kalau gunakan formasi 3 back ya untuk nyerang gitu. Jangan yang kayak lawan Irak kita gunakan 3 back tapi bukan 3 back, sebenarnya kita gunakan 5 kan. Jadi bertahan total. Menurutku lagi-lagi kita punya inisiatif untuk ngambil bola. Dan aku yakin sebenarnya 3 back yang dilakukan oleh Sinteyong atau strategi yang dibuat oleh Sinteyong pas lawan Irak itu dengan 3 back itu bukan bertahan, tapi menyerang ya. Cuman kita ketekan aja karena juga main di Stadion Basra yang mereka juga udah lama nggak main di dalam kandang. Ya ada semangat yang lebih lah ya. Tapi ya semoga saja sebenarnya kita bisa ngukir sejarah di Qatar. Dan 2024 juga ada 2020. Apakah Sinteyong stay atau out? Dia kalau kita lihat sedikit, kita perhatikan, ini Sinteyong ini juga udah diproyeksikan untuk timnas U20 kan ya. Jadi sebenarnya tuh penilaian Sinteyong atau hasilnya ini bukan hanya dari Piala Asia, tapi juga timnas U20. Atau bisa jadi Sinteyong dioper ke timnas U20 senior ada pelatih baru. Nggak tahu juga ya. Aku untuk pelatih baru, asalkan dia punya kapasitas dan punya level dan juga filosofi sepak bolanya itu di atas Sinteyong, aku setuju. Dan bagusnya adalah tidak banyak merubah lagi apa yang udah dilakuin, karena ini generasi udah terbentuk, mereka udah punya step, mereka udah punya pola. Kalau diulang lagi, dilebur lagi, ya itulah yang penyebab kita tuh nggak banyak bicara apa-apa dan bahkan juara AFF aja nggak bisa gitu, karena kita gitu terus. Banyak pelatih ngulang mulu. Aduh, banyak kali pola, udah mencret pemain. Ya. Jadi ya aku berharap sih ya punya tipikal atau sistem ini ya, karena Sinteyong sebenarnya juga kalau bicara pola dia lebih ke adaptif ya. Gitulah. Jadi dia lebih ya melihatkan situasi apa yang bisa dilakuin, tapi kita puas kok sejauh ini dengan apa yang dilakukan Sinteyong. Walaupun kata ini dia belum ada prestasi piala, ya kita sadar dengan negara kita. Kalau bahas prestasi piala, yang penting konsisten saja dulu. Untuk prestasi dan piala itu akan nyusul. Ya itu yang pernah dibaratkan Pep Guardiola ngomong, untuk juara Liga Champion itu yang penting konsisten dulu di 84. Ya pasti nanti akan dapat itu juara champion, dan terbukti Manchester City juara. Jadi ya yang penting kita konsisten dulu, bisa tembus dulu Asia, lolos grup terus, dan kita bisa juara. Mungkin maybe ya kalau targetnya di Arab itu kita main bukan jadi penonton lagi, ya harus gitu, harus jelas. Tetap semangat terus Garuda Muda, timnas Garuda, support. Next kita masuk ke politik. Ini tahun politik bukan hanya untuk Indonesia loh, serius. Karena
menurut data ada 64 negara yang akan melakukan pemilu. Wow, pemilihan presiden atau pemimpin mereka ya ada 64 negara, bukan hanya Indonesia. Dan salah satunya adalah Amerika Serikat. Ini menarik sebenarnya. Dan walaupun sebenarnya juga di berbagai di berbagai ketika kita ngelakuin pemilu itu juga bukan hanya kita aja gitu yang ngelakuin pemilu pada saat itu, tapi yang menarik di sini adalah ada Amerika Serikat juga yang ikut pemilu di sini. Dan kita juga bahas politik ini sebenarnya aku nggak mau dukung ini dukung itu, enggak. Jujur sampai sekarang ini aku masih gambang atau belum ada pilihan antara dua pasalon. Kan salonnya 3. Oh ya, aku mungkin gambangnya 2 ya. Yang satu dengan yang kedua, yang ketiga mungkin aku udah mulai turun nilainya di bawah gitu. Ya jadi ada 2 dan aku belum ada pilihan atau ini, jadi aku mencoba untuk dan menyampaikan untuk netral. Dan aku ingin nyampein pesan aja di sini buat teman-teman yang kita semua nih akan ngelakuin pemilu dan buat generasi Z. Ini buat generasi Z ya. Di ketika kita mungkin nonton debat atau kita mendengar visi misi dan juga program-program apa yang akan dilakukan oleh capres-cawapres kita ini, cobalah kita untuk netral. Hal yang pertama kita lakuin adalah buanglah semua sifat negatif dulu. Mau paslon ini itu, yang negatifnya buang. Taruhlah kalau kita tuh benar-benar dalam posisi ini mereka sama-sama bagus, tara dulu. Kita tidak jangan diingat dulu. Nanti kita masukin, tapi kita buat setara dulu. Jadi kita buat jangan yang ini nggak bagus, yang ini gitu. Itu jangan kita pandang. Kita hilangkan dulu pikiran kita seperti itu. Anggap mereka ini kita benar-benar kita nggak kenal. Kita benar-benar ingin lihat dulu apa programnya, apa visi misinya. Dan kita dengerin dulu gimana perdebatannya, gimana dia ngomong, gimana dia cara ininya. Jangan langsung dilihat negatifnya. Dan yang kedua adalah cobalah kita tuh untuk kita dekatkan ke diri kita dulu. Jangan jauh-jauh lah mikirin ini itu, enggak, tapi ke diri kita nih. Ini contoh aku kerja di dunia industri kreatif, ya kan? Ini dari antara paslon 1, 2, 3, kira-kira ketika dari yang 3 ini yang membuat kita kalau terpilih yang akan jadi itu gimana gitu. Oh, nomor 1 nih kayaknya dia nih mendukung, mensupport industri kreatif nih misal. Atau nomor 2 juga nih, atau nomor 3. Nah, yang itu tuh coba kita lihat yang dekat dulu dari diri kita. Habis itu baru kita lihat keadaan dunia. Dunia ini sekarang butuh apa? Yaitu geopolitik kan. Gimana sih keadaan sekarang ini gitu? Apa yang dibutuhin? Sosok yang seperti apa gitu. Setelah kita dapat program visi misi dia ini segala macam, barulah kita masukin negatifnya. Tapi dari antara 1, 2, 3 kita udah punya penilaian dulu. Dari yang 3 tadi kira-kira yang bagus siapa? Kita langsung rank 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama yang peringkat pertama dalam penilaian kita, barulah kita masukin negatifnya. Masukin. Jangan mentang-mentang kayak apa ya? Wah, ini enggak, kita lihat apa aja negatifnya. Silakan searching. Kita cari negatifnya apa. Masukin, harus. Dah. Loh, tadi kok jangan dimasukin? Iya, sekarang enggak. Ini adalah penilaiannya. Jadi baru masukin negatifnya. Ketika dia sudah bernilai, baru kalian kurangin. Seperti itu gitu. Masukin nilainya. Oh, iya, gini gitu. Oke. Jangan langsung ngambil keputusan kepada 1. Yang 2, yang kita berada di peringkat 2 tadi, kita masukin juga negatifnya apa. Dan rank 1 dan 2 itu coba kita bandingkan. Yang mana? Apakah dari yang 1 dan yang kedua ini kita udah puas? Kalau kita udah puas, oke, langsung
Tapi ketika kita memang belum puas, ada yang ketiga kan. Lakuin seperti itu dan kita bandingkan yang ketiga. Jadilah orang yang benar-benar netral. Jangan gampang terpercaya dan gampang terpancing dengan isu. Karena pemilu 2019 dan 2014 itu benar-benar kacau. Cebong kadun. Banyak kali hoax. Dan aku yakin masyarakat Indonesia sudah belajar dengan hal seperti itu. Dan aku yakin sekarang nih kita sudah dalam keadaan dewasa pemilu. Kita udah tahu, kita udah bisa memilih. Biarinlah buzzer yang dibayar-bayar, yang ya fitnah ini. Ya udah biarinlah orang-orang tua kita saja yang temakan isu di Facebook, di apa, biarin mereka saja. Kita nggak usah. Karena apa? Ya karena kita anak muda itu jauh lebih banyak daripada yang tua. Menang pun, salah pun orang-orang tua kita memilih. Tapi generasi dan kemajuan bangsa ada di tangan kita. Ada di tangan para generasi muda. Ingat, 5 tahun ke depan itu menentukan. Dan kalau aku lihat dari politik ini, seolah-olah seolah rata, tapi sebenarnya jomplang. Namun aku akan bahas itu di segmen selanjutnya. Dan kita masuk ke segmen selanjutnya. Ya, ini adalah aku lebih suka geopolitik ya. Geopolitik internasional daripada politik nasional. Makanya ya aku mungkin beda dengan ya kalau yang lain bahas kritik ini, kritik itu, aku lebih suka ngebahas geopolitik internasional. Kenapa? Karena aku sampai sekarang itu yakin dan sebenarnya kalau ya sebaik-baik atau sebagus-bagusnya pemimpin yang kita pilih di dalam negeri ya, kalau memang kita nggak pandai dalam geopolitik nasional, ya hancur. Kita bisa lihat, kita bisa buktikan di zaman Soeharto kita udah hampir landing menjadi negara maju, bahkan kita udah mau memproduksi pesawat. Namun Amerika Serikat gak suka. Geopolitik internasional ya tidak melarang kita untuk menjadi negara maju pada waktu itu. Ya jatuh. Zaman Soekarno juga. Ya Soekarno begitu frontal, Soekarno begitu bablas, begitu kalau mungkin mereka menilai sebagai ini kelewat batas. Dan kita menjadi salah satu negara percontohan kepada dunia. Kalau kalian macam-macam, nih lihat hasilnya. Ya, itulah yang dilakukan kita sampai keluar PBB kan. Jadi ya keluar PBB macam-macam protes. Nih hasil, nih lihat. Kenapa? Ya karena padahal pada waktu itu kita menjadi salah satu negara terkuat di belahan bumi selatan. Bukan hanya negara kuat, tapi sebenarnya ekonomi kita juga bagus. Bayangin kita bisa beli alutsista yang luar biasa. Ya, geopolitik internasional itu penting. Dan kenapa aku tadi mengatakan kalau terlihat seperti merata, tapi sebenarnya jomplang. Aku belum mau masuk ke situ dulu. Aku mau sedikit ngebahas tentang geopolitik, karena ini berhubungan. Geopolitik internasional yang teman-teman harus perlu sadar bahwa sebenarnya kita dalam keadaan danger. Ya, dunia akan riset sekali lagi. Kok bisa berani ngomong seperti itu? Nih, kalau kita lihat mungkin perang Irak atau perang Vietnam, kita bisa lihat perang Vietnam deh. Amerika Serikat kalah di situ.
tapi citranya tetap positif. Bahkan Amerika Serikat itu menang ideologi atau menang psikologinya itu sampai 80% walaupun mereka kalah. Masyarakatnya itu terpukul ini segala macam. Tapi mereka jelas apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjain itu seperti jelas melawan komunis. Kami mati-matian melawan komunis di perang Irak. Ya, bahkan yang tidak terbukti, Amerika Serikat kan udah biasa ya ngelakuin hal-hal yang seperti itu kan. Bahkan tidak terbukti ini segala macam, tapi tetap citranya masih positif. Tapi sekarang kita bisa lihat bagaimana citra Amerika Serikat yang ya ugal-ugalan itu citranya udah negatif. Ya, kita bisa lihat di bagaimana voting dia di PBB. Walau Amerika Serikat ngelakuin veto, tapi banyak negara yang lawan. Bukan hanya banyak negara yang lawan, tapi dengan era kemajuan teknologi itu ternyata banyak hal-hal yang terbongkar, yang terkuak. Fakta-fakta itu semua terkuak. Dan kita lihat, wow, berarti situasi dan ini tuh tidak sama. Bisa apa yang akan terjadi ke depan gitu? Ya, dunia akan reset. Setelah hal yang seperti ini, dunia akan reset. Kita tahu bahwa sekarang Amerika Serikat punya lawan. Tahu kalau kita lihat Presiden Libya Muammar Gaddafi itu, tahu kenapa dia dikudeta? Itu karena dia ingin menggantikan mata uang atau transaksi dengan emas, bukan dengan dolar. Amerika Serikat marah. Muammar Gaddafi menyampaikan itu pada saat Liga Arab dan dicari pembuktian. Namun sekarang Rusia sudah menyatakan, Cina sudah mengatakan, ada banyak negara yang melawan, udah gak mau transaksi dengan dolar. Amerika Serikat tidak bisa apa-apa, hanya diam. Wow. Dan kita bisa lihat apakah risetnya terjadi perang dunia? Bisa jadi. Atau risetnya adalah perang psikologi. Ya, kita bisa lihat dari kita balik sedikit ke politik. Sebenarnya ketiga pemimpin kita nih sudah tahu dan sadar dengan keadaan seperti ini. Terbukti dengan sadarnya Prabowo yang bahkan mengorbankan ini untuk gabung ke koalisi. Oke, berarti ini ketahuan nih dukung nomor 2. No. Nomor 1 atau Anies itu cerdas. Dia itu dengan pergerakannya dia tahu ke depan itu gimana. Dan bagaimana dengan program dan visi misi mereka? Ketiga-tiganya membahas tentang geopolitik internasional. Standar hanya perkuatan ini, nggak tahu mau apa yang ya sama aja dengan pemilu-pemilu berikutnya gitu. Tapi aku yakin bahwa ketiga-tiganya, bahkan kalau kita lihat ke nomor 3, oke, mungkin Ganjar itu lebih ekonomi, masyarakat, pembangunan. Tapi Pak Mahfud, jangan pernah sepelekan Pak Mahfud. Makanya ini kalau untuk masalah pasalon dengan geopolitik internasional ini, pasti mereka sadar, mereka tahu apa yang harus dilakuin. Karena itu makanya kita minta untuk tolong perhatikan detail. Namun yang dikhawatirkan oleh banyaknya para pengamat internasional adalah memang prediksi akan terjadi riset perang itu memang sudah diprediksi. Bahkan ya kalau kalian nonton The Simpsons juga ada gitu ya. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah semua itu ternyata tidak dalam hitungan tahun yang sesuai. Jadi begitu cepat. Oke, buat teman-teman yang ini, kalau memang pandemi itu terjadi, itu semuanya memprediksi itu akan terjadi pada 5 tahun. Dan itu sudah cepat.
Secepat-cepatnya pandemi itu selesai 5 tahun. Namun 2 tahun pandemi sudah hilang. Wow. Berarti ketika pandemi dalam runtutan sejarah atau prediksi yang akan terjadi cepat terlaksana, otomatis bisa jadi kemungkinan buruk atau risetnya tadi yang terjadi pada tahun ini, yang tahun 20 tahun atau 10 tahun ke depan malah akan terjadi dalam waktu dekat ini. Kita tidak tahu. Namun kita harus hati-hati. Makanya kita harus benar-benar teliti, cari pemimpin peka. Kira-kira yang ini yang tepat yang mana? Yang tepat yang mana? Aku gak mau bahas tentang apa program mereka ini. Kalian bisa lihat, kalian bisa tahu, kalian bisa searching sendiri, kalian bisa tahu sendiri. Aku hanya ingin ngebuka. Bukan berarti mereka yang hebat di dalam militer itu paham, atau mereka yang hebat di dalam hukum itu juga paham, atau mereka yang mungkin kesehariannya tidak ada di bidang itu, mereka tidak paham. Ya, saya tidak punya biografi atau militer atau hukum, tapi saya mengikuti dan mempelajari, dan saya paham. Jadi cobalah untuk kita saling teliti, karena generasi kita akan memegang karena generasi kita yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Dan wah, tadi katanya jomplang, apa? Setara tapi jomplang. Oke. Ya. Dan kita udah aku jelasin yang tadi. Pasti kita tahu bahwa sekarang ini ada blok barat dan blok timur. Oke, kita tetap, wah itu kan zaman udah nggak ada lagi Uni Soviet. Enggak. Ya, kita masih nyebutin blok barat, blok timur aja lah ya. Walau nggak barat-barat amat, nggak timur-timur amat gitu. Tapi kita ngomongin itu aja untuk membagi antara blok sekutu Amerika dan blok Cina Rusia dan bla 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 segala macamnya. Nah, ini bumi aja nih condong nih ke kiri nih, nggak lurus kan, utara sama selatannya agak condong. Nah, kita tuh sebenarnya juga gitu, condong ke kiri atau ke kanan gitu kan. Dan aku yakin pas calon bahkan pemimpin kita ini sebenarnya juga ada condong ke kiri atau condong ke kanan gitu. Nah, ini yang harus kita lihat, dan sebenarnya mereka bukannya sekedar condong, tapi mereka juga punya backup atau punya orang-orang ini ya. Kalau kalian lihat podcast Deddy Corbuzier yang Om apa tuh yang intelijen itu kan, dia bilang kalau oligarki Amerika Serikat yang ngatur ini macam ya seperti itu juga gitu. Tapi ya yang mana gitu, A atau B? Dan kenapa aku bilang ada condongnya? Kita ada 3 calon dan hanya ada 2 pilihan, barat dan timur. Otomatis ada yang di blok barat itu atau di blok timur itu yang megang 2 pasangan. Dan satu ini berarti sebenarnya 2 lawan 1. Siapa? Gak tahu. Silakan cari sendiri. Silakan nilai sendiri. Ingat, lihatlah partainya, lihatlah latar belakangnya, pelajarin sendiri, survei sendiri, cari tahu sendiri. Jangan temakan berita dari orang lain. Jangan sampai temakan hoax. Silakan cari tahu sendiri. Mungkin saya salah, mungkin Anda benar. 2024 I'm coming. Bye bye.